Melalui utusan resmi kepresidenan Bapak Prabowo Subianto, Gus Fuad Pleret diberikan kenang-kenangan sebuah buku berjudul Indonesia Paradoks. Ada kode apa ini? Ada signal apa ini? Dari kepresidenan Prabowo Subianto kepada Gus Fuad Pleret. Kita bahas. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Belum lama ini, melalui utusan resmi kepresidenan Bapak Prabowo Subianto, ada utusan resmi mendatangi Pondok Pesantren Gus Fuad Pleret, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah, Pleret Bantul, Yogyakarta. Dan dalam kunjungan tersebut, utusan dari kepresidenan Bapak Prabowo Subianto itu menyerahkan sebuah kenang-kenangan. Nah, uniknya, kenangan ini sebuah buku yang ditulis langsung atau merupakan karya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan judul Indonesia Paradoks, dan langsung diserah terima dari utusan kepresidenan kepada Gus Fuad Pleret. Ini yang menarik adalah bahwa memang banyak yang tidak tahu Gus Fuad Pleret ini sebetulnya apa latar belakangnya secara detail gitu loh. Memang banyak yang belum tahu. Tapi dari apa yang nanti Anda lihat videonya, artinya berita ini terkonfirmasi bahwa ada utusan resmi dari kepresidenan Bapak Prabowo Subianto datang ke Pondok Pesantren Gus Fuad Pleret menyerahkan kenang-kenangan sebuah buku yang langsung ditulis oleh Bapak Prabowo Subianto. Artinya di sini kegemaran, hobi membaca dari Bapak Presiden Prabowo ini sebetulnya sama dengan yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret tentang ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan terus berkembang. Sama-sama dua tokoh ini mempunyai hobi yang sama, hobi membaca. Sebelum jauh kita bahas mengenai kunjungan resmi dari kepresidenan Bapak Prabowo Subianto, kita simak VT berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini di tempat pesantren Gus Fuad, saya menyerahkan buku kenang-kenangan tulisan Pak Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Terima kasih. Semoga ini akan bermanfaat dan kita dukung perjuangan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik. Indonesia akan menjadi negeri yang makmur, yang sukses dan jaya. Dan insya Allah di bawah Presiden Prabowo, Indonesia akan menjadi negara yang sangat luar biasa di dunia. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Untuk sampaikan salam hormat dan takdim keluarga besar pesantren saya kepada Pak Prabowo. Kita sudah jadi fan-nya Pak Prabowo itu sejak beliau masih aktif bertugas. Dan saya yakin kita punya Pak Prabowo sebagai presiden, itu cita-cita proklamasi insya Allah akan menjadi nyata menuju Indonesia Emas, insya Allah akan menjadi nyata. Amin. Amin. Baik, demikian dari saya. Terima kasih Gus Fuad. Siap. Sudah menerima saya dengan baik. Siap. Dan ini akan menjadi satu kebanggaan insya Allah bagi saya. Dan insya Allah Presiden Prabowo Subianto mudah-mudahan insya Allah ini
kita bisa bertemu dengan beliau. Amin. Baik, terima kasih. Nggih. Kita tidak menyoroti mengenai buku karya dari Presiden Prabowo Subianto yang itu merupakan hadiah atau kenang-kenangan yang diserahkan langsung dari utusan kepresidenan kepada Gus Fuad Pleret. Bukan. Tapi dari judulnya saja, Indonesia Paradoks. Yang kalau kita artikan bahwa paradoks itu sebuah pernyataan atau sebuah skenario yang seolah-olah bertentangan, tetapi isinya mengandung kebenaran. Dan kita tahu bersamalah bagaimana Gus Fuad Pleret selama ini. Dari awal munculnya polemik nasab ini, Gus Fuad Pleret membuat pernyataan, dan pasti Anda ingat, tentang habaib yang ada di Indonesia ini. Dan akibatnya, Mukibin, Mukibul, Mucedul, Mugadul mendatangi Ponpes Gus Fuad Pleret dan mempersekusi beliau. Anda pasti ingat itu. Dan banyak sekali komentar-komentar atau pendapat-pendapat yang nyinyir, ya, yang ditujukan kepada Gus Fuad Pleret. Dan bersamaan itu pula, tesis Kiai Haji Maduddin akhirnya menyebar dan menjadi diskursus di sosial media. Kembali kepada nyinyir, ya. Nyinyir, dibully, difitnah, dan segala macam lah dari kawanan Pak Alwi atau para habaib yang ada di Indonesia dan para mugibul mucedul muhibinnya itu. Memang tidak bisa ditampik sih ya, jejak digital beliau, Gus Fuad Pleret ini memang dulu muhibin Pak Alwi, muhibinnya para habaib waktu itu, karena ya belum tahu ternyata habaib itu gento gitu kan. Jadi beliau tuh nggak tahu. Ya wajar lah sampai akhirnya orang-orang yang di Kalimantan sana, di Kalsel sana, sampai hari ini anti Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret bukan santrinya Abah Guru Sekumpul dan macam-macam lah yang dipraming terus, yang ditujukan oleh Gus Fuad Pleret. Tapi Gus Fuad Pleret ya anteng-anteng saja, cecereme model gitu mah udah biasalah buat Gus Fuad Pleret. Terus memotivasi teman-teman, khususnya para youtuber yang tergabung dalam wadah Trah Wali Songo ini, terus melakukan penelusuran, melakukan dialog interaktif, melakukan podcast, monolog dan lain sebagainya, yang terus menyuarakan mengenai hegemoni, mengenai penjajahan spiritual yang dilakukan oleh klan Palu atau habaib yang ada di Indonesia ini berpuluh-puluh tahun menggunakan nasab yang diklaim tersambung ke zuriat Nabi untuk tujuan tertentu. Tapi intinya tujuan politik, bukan tujuan untuk dakwah telek benjret, raceto itu jelas, bukan. Sekarang endingnya apa? Dengan kode seperti itu, Anda tentu saja sudah bisa menyimpulkan bagaimana arah sebagian politik dari kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto. Sebagian politik ini yang dimaksud adalah bagaimana bersosial keagamaan ini mau diarahkan kemana?
setelah polemik panjang mengenai nasab yang diklaim dari para habaib tentang nasabnya itu, paling tidak kabinet merah putih ini, dalam tanda petik ya, disclaimer ya, membuat agenda khusus lah tentang para pejuang yang selama ini ya terus menggaungkan mengenai klan Pak Alwi atau para habaib yang ada di Indonesia ini, digaungkan terus atau disuarakan terus tentang karakter-karakter mereka. Selain klaim nasab yang nggak jelas itu, juga karakter-karakter yang gento, kemaki, pecicilan, nggak tahu malu, rai gedek, seneng ngentu, bujuni wong, macam-macam itulah. Ini beberapa teman-teman, beberapa pejuang yang terus melakukan upaya-upaya agar memang klan Balawi ini atau para habib ini juga, ini menurut komentar-komentar netizen ya dan beberapa teman ya, usir, deportasi, dan lain sebagainya ya. Meskipun persentasenya kecil, tapi arah yang saya bilang tadi, meskipun kecil, tapi agenda untuk terus melawan, menyuarakan para keturunan dari Hadramut Yaman ini yang ingin menguasai bangsa ini dengan membo-membo bersolawatan, membo-membo nasab Nabi, yang mungkin saja para netizen, para pemirsa, para subscriber AW Kertapati Channel, juga para subscriber atau para pengikut Gus Fuad Pleret yang selama ini terus mengikuti beliau, mengikuti pernyataan-pernyataannya. Diharapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar tradisi bangsa ini yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini tetap dijaga dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.